obat yang nggak ada. Itu racun, tidak ada obatnya. Kalau sudah diminum pasti mati. Kalau gitu biar saya gantung diri, Pak Dukun. Biar saya mati dulu, baru ibu mertua mati. Pak Dukunnya ketawa, ha. Kamu pikir yang saya kasih itu racun, yang saya kasih itu multivitamin. Tepuk tangan ya. Nah, kesan dari cerita ini indah sekali untuk adik-adik remaja. Pertama, menikah itu tidak mudah. Anda tidak saja ketemu calon pasangan yang perilakunya berbeda. Pria itu, perilaku pria saya tahu. Saya kan pria. Ya. Begitu menikah, lihat anak orang, dia ingat anak sendiri. Lihat istri orang, lupa istri sendiri. Jadi pria antara pacaran sama menikah dua hal yang berbeda. Itu baru suami, belum lagi ibu mertua, belum lagi bapak mertua, belum lagi keluar, macam-macam. Tapi ingat, cerita tadi mengingatkan, orang berubah kalau hati Anda berubah. Makanya seorang filsuf dari Jerman namanya Goethe menulis, "What you meet on earth is the beauty of your heart." Apa yang Anda jumpai di bumi adalah keindahan hati Anda. Kalau hati Anda indah, di mana-mana ketemu taman yang juga indah. Tepuk tangan. Sehingga adik-adik yang mau menikah, saya pesankan, Anda boleh cari pria yang tinggi, yang pendek, yang gemuk, yang kurus, yang ada kumisnya maupun tidak. Tapi apapun calonnya Anda sudah pilihkan, jangan lupa memasuki pernikahan dengan hati yang indah. Kalau hati Anda indah, bahkan mertua yang sangat cerewet berubah menjadi Dewi Kuan Yin. Itu masa pra keluarga, cocok untuk remaja. Ya, saya tidak sarankan adik-adik mau menikah mencari yang hebat-hebat, bahaya. Sekarang ada remaja nikah cari keluarga kaya, saya bahaya. Memang begitu menikah Anda langsung kaya, tapi di sana berat. Yang saya sarankan Anda alami saja. Anda cocok, Anda cinta, tertarik dengan wajah pasangan, silakan. Ya, tapi jangan lupa di sepanjang perjalanan Anda harus memiliki hati yang indah. Baru pernikahannya bisa selamat. Itu bab pertama, pra keluarga. Sekarang kita masuk masa krisis pertama di bawah 5 tahun. Di umur pernikahan di mana banyak orang cerai. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tajuk pesan lagu ini sederhana. Tolong dengarkan Pak Bupati sama jajarannya. Pesan lagu ini sederhana. Burung bahagia jadi burung, buktinya mereka bernyanyi. Pohon damai jadi pohon, buktinya pohon tidak ada yang protes. Kalau burung bahagia jadi burung, pohon damai jadi pohon. Kenapa banyak manusia tidak bahagia dan tidak damai jadi manusia? Tepuk tangan loh. Saya sering ditanya di internet, jawabannya apa Pak Gede? Kenapa burung bahagia, pohon damai, tapi kita nggak bahagia dan damai? Jawabannya cocok bagi teman-teman yang umur pernikahannya di bawah 5 tahun. Ego. Ya, pernikahan biasanya bubar di bawah 5 tahun karena dua-duanya egonya besar. Makanya saya ngeri-ngeri kalau lihat pasangan remaja
Ini pria wanitanya ini pintar, ini kaya, itu rawan bubar itu. Pintar ketemu pintar, kaya ketemu kaya, itu rawan bubar. Karena di bawah 5 tahun kita pasti banyak bertempur. Makanya kalau Anda mau selamat, ya, kalau Anda wanita yang pintar, cari pria yang agak tolol sedikit. Sedikit, jangan keras, tolol juga. Ya, biar imbang dia ini. Ya, kalau Anda datang dari keluarga kaya, cari pasangan yang ya agak sederhana lah. Soalnya kalau pintar, kaya bubar lah. Di bawah 5 tahun bubar. Saya sudah sering ketemu seperti itu. Karena kepintaran, kekayaan, kelebihan, kecantikan itu membuat kita egonya naik. Lihat, saya waktu zaman remaja dulu, saya juga suka lihat wanita cantik, normal. Tapi sekarang kalau lihat adik kecil TK, SD cantik, saya langsung kasihan. Ini anak dengan muka yang cantik itu pasti banyak dipuji orang. Dengan banyak dipuji orang, egonya naik. Dengan egonya naik kan rawan bubar pernikahan. Makanya enak yang botak kayak saya. Karena punya kekurangan terpaksa begini dulu. Pak Bupati, Om Swastiastu, ini. Ya, jadi indahnya punya kekurangan dulu. Nah, teman-teman yang di bawah 5 tahun pernikahannya bubar, dua-duanya egonya besar. Tahu berapa ada? Sehingga kalau mau keluarga selamat, di bawah 5 tahun gantian mengalah. Di sana marah, di sini mengalah, di sini marah, di sini mengalah, gantian baru selamat. Gantian, jangan cuma salah, gantian. Tapi proses gantian itu bekerja kalau saling mengimbangi. Ini pintar, ditolol dikit. Ini kaya, ini miskin sedikit. Ini banyak ngomong, ini pendiam. Ini suka jalan kemana-mana, tinggal di rumah seperti itu. Baru selamat. Nah, kalau sama, apalagi sama punya kelebihan, ya sudah. Seorang kepala sekolah di Singaraja datang ke saya, Pak Gede, saya sama istri sama kenapa? Sama-sama hebat. Kenapa? Saya kepala sekolah, dia juga kepala sekolah. Saya karirnya bagus, dia juga karir bagus. Tapi saya ingin keluarga saya selamat. Salah satu malah. Akhirnya yang pria mundur jadi jabatan kepala sekolah. Saya mau melaksanakan sarannya Pak Gede Prama. Saya ingin keluarga saya selamat. Jabatan kepala sekolah ditinggalkan. Biar istrinya jadi kepala sekolah. Ya, dengan cara seperti itu imbang dunia. Makanya saya sering tulis di sosial media. Kalau dalam pertandingan sepak bola mengalah itu musibah. Tapi di keluarga mengalah itu indah. Tepuk tangan dong. Mengalah itu indah. Tapi proses mengalah itu indah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang di dalamnya hatinya juga indah. Ya. Orang-orang yang hatinya indah itu menemukan kebahagiaan dengan banyak mengalah. Saya pun kalau gak gantian mengalah sama istri saya juga bubar. Tapi gantian, gantian. Ya. Jadi masa prakeluarga sudah lewat. Krisis pertama, hati-hati dengan ego di bawah 5 tahun. Ya, kalau yang pertama prakeluarga, ingat untuk mengelola perbedaan. Di sepanjang perjalanan kita akan berbeda. Di masa bab kedua, masa krisis pertama, yaitu gantian mengalah, gantian saling menerima, gantian saling memaafkan. Nah, sekarang kita masuk masa krisis yang kedua, yang lebih berbahaya. Di titik ini dulu kakek nenek kita, kakek kita. Di titik ini kakek kita dulu mencari istri yang kedua. Zaman dulu kita banyak kakek kita istri kedua. Saya pelajari di sini titik ini. Ya, umur relatif. Wanita tergantung umur berapa dia mulai mens tatkala masih remaja. Kalau belakangan dia umur belakangan, kalau awalnya mulai mens lebih awal kena krisis yang kedua. Range-nya antara umur 45-55. Pak Bupati saya bilang.
Ya, krisis kedua sangat berbahaya. Di sini juga banyak keluarga bubar. Antara umur 45, 55. Saya kalau ngomong sama istri saya itu lewat itu. Kalau kita nggak balik lagi, seru. Ya, pertama wanita mengalami proses mau menopause. Wanita mau menopause itu terjadi kekacauan hormon di dalam dirinya sehingga nafsu seksnya menurun. Nah itu untung-untungan, bahasa Balinya aget-agetan. Kalau mau menopause-nya ekstrim, saya ada teman di Singaraja, tiap malam kalau mau tidur, sebelum tidur istrinya ngomong, Papa, kamu cari istri lagi, aduh, setiap kali berangkat ke tempat tidur saya trauma. Tiap hari dirayu suaminya biar cari istri lagi. Konsultasinya sama saya umur istri berapa 45, aduh itu wanita mau menopause, jangan dengerin. Itu trauma. Kalau gitu berarti ada sesuatu dalam hubungan seks Anda yang membuat dia trauma setiap kali membayangkan hubungan seks. Jadi jangan cari istri lagi. Jangan sekarang cari istri lagi boleh timpukin batu semua orang. Jangankan anak, tetangga pun timpukin batu. Ya, jangankan guru spiritual kayak saya orang biasa pun pasti ditimpuk. Ya. Nah, jadi istri kita nafsu seksnya menurun karena menopause. Kita para pria, ada dokter ngalamin andropause, ini seksnya naik. Ya, jadi wanita turun grafik seksnya, pria naik. Dan di titik ini anak kita lagi nakal-nakalnya. Anggaplah kita umur 45, kalau Anda menikah umur 25, itu anak-anak umur 20, ini nakalnya. Jadi suami seks naik, tidak dilayani sama istri karena seksnya turun. Di sini anak lagi nakal, minta ini, ngomong. Yang keempat yang paling berbahaya, di titik itu ada pihak ketiga selingkuh, bubar. Jadi ada 4 api di krisis yang kedua. Api yang pertama, wanita nafsu seks yang turun. Api yang kedua, pria nafsu seks naik. Api yang ketiga, anak lagi nakal-nakal. Api yang keempat, ya itulah yang sangat dibenci sama ibu-ibu perselingkuhan. Nah, kakek kita zaman dulu di titik ini dia mendapat pembenaran cari istri. Saya nggak dilayani sama istri, cari istri. Zaman dulu oleh masyarakat masih diterima. Sekarang jangan coba-coba. Nah, kalau bapak dan ibu mau cari solusinya sederhana. Tongkat komandonya lebih laki-laki, tongkat komandonya. Ya, kenapa tongkat komandonya di kita? Karena kita laki-laki organ seksnya aktif, sementara organ seksnya wanita pasif, dan kita lah harus aktif. Makanya teman-teman yang nggak dirawat sama istri, saya juga rawat istri seperti merawat barang seni. Kalau kita pria bahasanya logika, wanita bahasanya rasa. Dalam bahasa para playboy punya bahasa, jangan diganti orang playboy. Pujilah kecantikan wanita dan dia akan percaya seluruh kebohongan Anda. Nah, itu yang ketawa itu sering bohong sama istri. Jadi rasanya kita permainkan. Dengarkan, celotehnya didengarkan, curhat didengarkan. Kalau rasa. Dan unik. Setiap wanita itu unik. Itu sebabnya, makanya di krisis kedua kita bisa selamat kalau para pria aktif mencintai istri dan anak-anak. Nah, kita di Bali diwarisi sebuah pulau yang indah sekali. Jangan diizinkan keindahan pulau ini hanya dinikmati turis. Turis datang ke sini dengan naik pesawat belasan jam di sini. Gembira, ada masa di sini stres yang benar. Nah, nikmatin pulaunya semampu Anda menikmatinya. Sekelas Pak Bupati dan teman-teman kepala dinas di sini, ya, yang memasuki krisis dengan bayar. Coba cari tarif hotel kala low season, kalau tidak ramai. Ada bulan-bulan tidak ramai, ada istrinya ke hotel.
Nah, satu season yang rendah, yang tidak ramai. Kalau bisa check in di hari Senin, ada suasana baru, sayang istrinya. Jangan hanya turis menikmati matahari tenggelam di tanah Lot. Anda datang ke sana ke tanah Lot, pegang tangan istri, tonton. Bila manapun di sana Anda rayu seperti Anda dulu merayu istri Anda pertama kali. Tepuk tangan dulu.